berkoordinasi langsung dengan Pak Kepala Badan yang ada ini terkait dengan in-passing. Saya perlu sampaikan bahwa tidak ada hutang negara atas in-passing ini karena belum ada. Seterusnya ini ada silva, Pak. Memang kecil. Ini seperti di Dirjen Pendis itu silvanya 161 miliar lebih. Kemudian di Dirjen Bima Islam 1,9. Nah ini kan kalau silva ini dibangunkan ke ruangan RKB di pondok-pondok pesantren kayak kamu rasakan luar biasa, Pak. Jadi maksud kita tolonglah perencanaan ini jangan silva terus. Di 161 miliar ini kalau diefektifkan di tahun itu luar biasa RKB barunya atau program digitalnya, dan ini berulang terus silva ini, terutama di Dirjen Pendis berulang terus, Pak. Jadi saya setuju sekali apa yang Bapak buat sanksi tadi, perjanjian, integritas, kinerja terhadap para pejabat eselon 1 yang tidak mencapai 75% kinerjanya itu diberi sanksi. Itu. Kemudian yang ketiga mengenai tenaga kependidikan. Nah ini Pak Menteri tadi menyampaikan untuk 2022 hanya 7.000, Pak. Nah ini kan sudah masalah nasional, masalah tenaga kependidikan. Kami turun ke daerah reses, mungkin juga Bapak waktu Pak Menteri, waktu anggota DPR, itu sudah menjadi yang klasik masalah SDM ini. Tenaga pendidikan. Ada pondok pesantren yang santrinya sampai ribuan, satu orang PNS pun atau SN tidak ada di sana. Nah ini sangat menyedihkan sekali. Nah kami mengharapkan konsen Kementerian Agama ini untuk tetap memperjuangkan tentang tenaga kependidikan ini, ustaz-ustazah kita. Ini hanya 7.000. Jika kita bandingkan kemarin program 2020-2021 Kementerian Dignas 1 juta gitu. Nah ini kami mengharapkan ini bagaimana di perubahan ini nanti coba kita usulkan lagi untuk penambahan pegawai pemerintah, pegawai negeri ini, pegawai kontrak ini, P3 ini ditambah lagi, Pak, karena ini memang keluhan klasik, tapi memang harus kita upayakan pemecahannya sehingga masalah tenaga pengajar ini terus terang, Pak, 95% pendidikan agama ini ditanggung oleh rakyat kita, masyarakat kita. 95% menyelenggarakan pendidikan agama ini, sedangkan kita pemerintahnya hanya 5%, Pak. Nah, dari persentase itu kita harapkan tenaga pengajar ini yang 90% yang ditanggung rakyat ini hendaknya secara berasal bertahap kita kurangi. Nah, ini kami minta fokus ya nanti tentang penambahan tenaga pengajar ini. Ini kebetulan ada aspirasi dari masyarakat terkait dengan pembayaran in-passing yang sesuai dengan masa kerja yang sampai saat ini belum terrealisasi. Nah, sesuai dengan PP 41 tahun 2009 bab 2 dan juga setidaknya ini PMA 43 bab 3 pasal 6 bahwa tunjangan profesi guru non PNS yang telah memiliki jabatan fungsional diberikan setara dengan gaji pokok PNS. Ini sudah berlangsung dari tahun 2015. Jadi tolong ini dibereskan, soalnya ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan juga terkait dengan rasio siswa, diharapkan ini diterapkan kembali dispensasinya karena kita masih ada ini pandemi COVID-19. Jadi kalau tidak ada dispensasi, ini bisa menyebabkan TPG tidak layak dibayarkan pada guru-guru yang berada di madrasah yang mana itu terdapat kekurangan siswa. Juga kalau seperti ini tentu akan banyak madrasah yang ditinggalkan oleh gurunya dan lambat laun akan mati, yang mana guru-guru tersebut itu sangat mengandalkan yang namanya TPG. 100.000 sebenarnya sih sudah diumumkan ya, sudah dibuka, sudah dipublish yang 100.000 itu. Silahkan nanti berkoordinasi langsung dengan Pak Kepala Badan yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada yang perlu dikomunikasikan.
Kemudian yang tidak kalah penting yang selalu menjadi pertanyaan dalam setiap raker kita ini terkait dengan in-passing. Saya perlu sampaikan bahwa tidak ada hutang negara atas in-passing ini karena belum ada kebijakan penambahan in-passing. Dan pada saat ini kita sedang melakukan pengajuan tambahan anggaran ke Kemenq untuk in-passing para guru dengan besaran kurang lebih 1,8 triliun. Pak Iskam tadi menyampaikan, dan saya kira ini juga kita harus perjuangkan, karena begitu kita berikan kan tiap tahun harus ada dan tidak boleh berhenti, harus ada dana sekian. Jadi kita sedang terus berikhtiar untuk bisa mendapatkan ini. Kemudian pelaksanaan anggaran tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan rencana kerja pemerintah tahun 2022 dan rencana kerja tahunan tahun 2022 sesuai Surat Menteri Keuangan nomor S909/MK.02/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang penyampaian pagu alokasi anggaran Kementerian Lembaga tahun anggaran 2022, alokasi anggaran Kementerian Agama sebesar Rp63.208.486.486.000 dengan uraian alokasi anggaran pada masing-masing unit eselon 1 tergambar pada tabel 10. Nilai anggaran Kementerian Agama sebagaimana termuat pada tabel tersebut termasuk anggaran yang diblokir dan anggaran yang dialokasikan dalam kebijakan automatic adjustment atau AA. Blokir anggaran adalah berupa catatan pada halaman 4 dalam DIPA yang menunjukkan bahwa kegiatan atau alokasi anggaran yang diberi catatan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dipergunakan dikarenakan belum terpenuhinya persyaratan tertentu. Kondisi ini jika tidak segera dilakukan revisi akan berdampak pada pelaksanaan anggaran tahun 2022 sehingga rencana pencapaian kinerja pada awal tahun menjadi rendah. Untuk itu terhadap catatan blokir ini Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal telah meminta seluruh satuan kerja yang memiliki anggaran diblokir untuk segera melakukan revisi pada awal tahun anggaran ini di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal. Rangkaian rinci